tabi'a sunnatahu wa qattada bihudah ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Ingkang kula hormati sedherek para habaib, para alimul ulama, khususipun para mayyai mudrik, Kusaidar lan sedaya keluarga besar saking Ma'had Darul Mukhtar Al-Islami, Ustaz Imron lan sedaya keluarga besaripun, lan sedayanipun para rawuh, para bapak, para ibu, mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sing ngamini banter kula dongake ndang nyusul nikah. Ternyata sudah nikah ikut amin. Terbongkar nih, bahaya ini. Jadi Bu, silakan dititeni Bu, suaminya sing ngamini banter tadi siapa itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu dinobatkan menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa? Suri tauladan. Atau dia mungkin cara nyebut role model, model hidup. Model hidup, idola, tuntunan, itu semuanya ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Kanjeng Nabi itu ya manusia sama seperti kita, basyarun, tapi lanjutannya lakal basyar, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Kanjeng Nabi itu bisa kita tiru. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulnya itu ya sama kayak kita. Nah, kita makan, Kanjeng Nabi juga makan. Kita minum, Kanjeng Nabi juga minum. Kita menikah, Kanjeng Nabi juga menikah. Makanya semua kehidupan kita itu bisa kita ikuti dari suri tauladannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini kan berhubungan dengan ini bulan Jumadil Akhir, itu banyak orang mengenang Siti Fatimah, putri tercinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam ini pokoknya kita mau cerita-cerita tentang Kanjeng Nabi ya, biar semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nanya, Pak, kalau punya anak dipuji anaknya, jenengan seneng apa enggak? Seneng. Kira-kira kalau kita muji-muji Kanjeng Nabi, Gusti Allah seneng apa enggak? Senang. Pertanyaannya, dari tadi kita bangun tidur sampai sekarang, amal kita yang buat senang Gusti Allah sudah berapa? Kok mikir? Dari tadi kita bangun tidur sampai sekarang, amal kita yang sudah buat senang Gusti Allah ada berapa? Nggak tahu ya. Tapi ini kalau kita ya dengarkan dengan cinta, maka malam hari ini kita beramal yang amal itu dicintai sama Allah. Belum tentu sholat kita tadi dicintai sama Allah. Belum tentu kalau kita puasa sunnah tadi, di puasa sunnah kita dicintai sama Allah. Tapi kalau sudah nyebut Nabi Muhammad memuji, maka itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menikah pertama kali dengan Siti Khadijah. Saya mungkin sudah pernah cerita ya. Jadi dulu Kanjeng Nabi itu menikah, pernah melamar Ummu Hani. Pernah cerita saya di majelis itu? Jadi Kanjeng Nabi itu dulu pernah melamar Ummu Hani. Ummu Hani itu putrinya Abu Thalib. Nah, Kanjeng Nabi seneng. Kanjeng Nabi ngelamar, tapi ternyata sudah keduluan sama orang lain. Terus gimana Kanjeng Nabi? Ya udah, jalani hidup dengan apa adanya. Makanya anak-anak muda, kalau Anda ngelamar ternyata sudah didului sama orang lain, biasa aja. Jangan nanti harus ngombe baikon. Wah niku anu nek cah nom-nom Habib saya ngelamar juga, saya rasa pengen minum baikon. Saya usul masak botolnya sisan. Itu jadi Kanjeng Nabi ya santai. Ya betul ya, berarti ya pasang pola hidup yang ke depannya udah berarti jodohku bukan
Ya Kanjeng Nabi kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Khadijah itu umurnya ketika itu 40 tahun. Sudah 2 kali menikah. Bahkan Khadijah itu juga seorang ya janda, bahkan punya anak. Nah, tapi itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Khadijah itu. Jadi kenapa di antara semua wanita di Mekah kok yang bejo Khadijah? Jadi pertanyaan kan? Kenapa di antara semua wanita yang ada di Mekah kok yang bejo itu Khadijah? Jadi istrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Khadijah itu mempersiapkan dirinya untuk jadi istri seorang Nabi. Di Khadijah itu punya paman namanya Warokoh. Warokoh itu pernah menyampaikan nanti ini akan ada seorang Nabi. Lah semua orang ketika dengarkan Warokoh cerita Nabi itu biasa-biasa aja. Khadijah langsung kepingin saya harus jadi istrinya Nabi itu. Sampai akhirnya ketika dengar ada pemuda soleh, amanah, jujur, akhirnya pemuda itu disuruh bawa barang dagangannya. Khadijah punya mata-mata namanya Maisaroh. Maisaroh itu nama laki-laki. Paham ya? Saat ini mungkin jenenge wong wedok niku. Maisaroh itu nama laki-laki di masa itu. Jadi ada nama bisa buat laki, bisa buat perempuan. Contoh, Maisaroh itu nama laki juga nama perempuan. Hamzah nama laki juga nama perempuan. Tolhah nama laki juga nama perempuan. Ada nama-nama begitu. Mustarak al-isri, mustarak bainar rijal wan nisa. Akhirnya Maisaroh ngawasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diawasi ternyata sampai menyaksikan Kanjeng Nabi itu kemanapun berjalan selalu ada awan seperti malaikat di atasnya itu yang selalu menaungi Rasulullah SAW. Khadijah lihat senang, tanya sama pamannya, ini Nabi ya berarti? Kemungkinan dia Nabi ya. Langsung dilamar sama Siti Khadijah. Yang ngelamarnya ngasih kode ya. Ngelamarnya kasih kode ngelamarnya. Ya ini Khadijah mau lah, kamu mau apa enggak? Kamu mau ya lamaran Khadijahnya. Akhirnya dilamar, jadilah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Dari pernikahan itu lahirlah 6 orang, 4 putri, 2 putra. Subhanallah, Allah SWT milihkan Kanjeng Nabi itu anaknya banyak perempuan. Kenapa? Di kalangan jahiliyah saat itu punya anak perempuan itu aib. Jadi dulu karena jahiliyah ya, makanya orang tuh kalau mikirnya tuh tidak pakai agama, tidak pakai tuntunannya Kanjeng Nabi, mesti pikirannya rusak. Mesti pikirannya rusak. Orang jahiliyah itu mikirnya apa dulu? Aku nek duwe anak wedok, engko anak wedokku wis tak rumat gede, ternyata ada perang, anak wedokku diculik, ternyata monggo dadi budak didol. Hanya diperjual beli. Jadi mikirnya tuh suudzon sama Gusti. Enggak mikir anakku nanti dewasa jadi anak soleh, enggak mikir begitu. Enggak ada agama kok, rusak pikirannya. Tapi Kanjeng Nabi 4 orang putri, Masya Allah. Di antara putrinya Rasulullah SAW ada yang bernama Fatimah. Kenapa kok dinamakan Fatimah? Imam Ad-Dailami meriwayatkan dinamakan Fatimah karena Allah fatamaha wa muhibbiha anin nar. Allah akan menjauhkan Fatimah dan menjauhkan semua pencinta Fatimah dari api neraka. Jadi jenengan itu cinta sama Siti Fatimah itu sudah modal surga. Modal masuk surga itu cinta sama Siti, modal surga. Itu sudah modal surga. Cinta sama Siti Fatimah, cinta sama YouTuber gimana? Cinta sama penyanyi dangdut ya enggak. Cintanya sama Siti Fatimah. Siti Fatimah itu dapat gelar Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Keren ya? Ummu Abiha, karena cintanya sama Kanjeng Nabi itu luar biasa. Bila ini Kanjeng Nabi luar biasa. Pernah Kanjeng Nabi SAW itu sholat. Nabi sholat sujud. Nabi sholat sujud begitu. Tiba-tiba
Orang kafir kan duduk di situ dekat Ka'bah itu. Siapa yang berani bawa kotoran lemparkan ke Muhammad? Maka salah satu orang yang paling celaka di antara mereka ambil kotoran ditumpukkan semua kepada Kanjeng Nabi. Nabi masih dalam keadaan sujud. Ketika Nabi sujud tak bangun, Abdullah bin Mas'ud lihat ini kalau saya ikut campur, acur, dikeroyok sampai mati. Akhirnya bingung bilang sama Fatimah anak kecil, ketika itu mungkin usianya belasan tahun. Dibersihkan sama Fatimah. Kemudian setelah itu Fatimah marah ngomel-ngomel di depan pembesar kafir Quraisy ketika itu. Kanjeng Nabi SAW itu bangun dari sholatnya, jadi Nabi doa, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allah, tugasmu ya Allah Abu Jahal, tugasmu ya Allah fulan, tugasmu ya Allah fulan, tugasmu ya Allah fulan. Dan semua yang disebutkan sama Kanjeng Nabi Muhammad semua meninggal ketika perang Badar, sebagian besar ketika itu yang berdamping. Itu dari betapa orang kafir itu didongake kali Kanjeng Nabi wedi lho jane. Lho kan jenengan lihat orang-orang Mekah saat itu bingung jenengan. Orang Mekah itu tiap hari hobinya pagi bilang Kanjeng Nabi tukang sihir, dukun, orang gila. Tapi kalau malam punya barang berharga, diam-diam ke rumahnya Kanjeng Nabi. Gak percaya sama temennya. Satu-satunya orang yang mereka percaya cuma Kanjeng Nabi. Lucu kan ini? Di musuh habis bersih, difitnah. Tapi kalau malam punya barang, titipnya ke Kanjeng Nabi. Kalau konco nih gak percaya, koncoku kio penjahat. Nah, karena Kanjeng Nabi percaya, amin. Percaya. Fatimah tuh bela Kanjeng Nabi itu luar sampai akhirnya saat Fatimah itu sudah usia nikah, yang pertama kali ngelamar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Senali sebenarnya senang sama Fatimah, cuma mau ngelamar bingung, nggak punya apa ketika itu. Nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wah Senali, wah ini kalau saingan tuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang di dunia kaya, di akhirat kaya. Lah wonten biasa niki, di dunia sugih, mengke teng akhirat melarat. Alhamdulillah min. Di dunia melarat, di akhirat sugih. Ya, semoga kita kayak Sayyidina Abu Bakar, di dunia kaya, di akhirat jauh lebih kaya insyaallah. Sayyidina Abu Bakar itu pernah ada malaikat ngelilingi surganya 1 tahun keliling itu baru di perbatasannya aja. Tempatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngelamar Siti Fatimah. Singkat cerita, kalau saya ceritakan diskusinya panjang, singkat cerita belum diterima. Lamaran berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab, tinggi, besar, gagah, jagoan. Setelah itu belum diterima. Sampai Sayyidina Ali mau ngelamar takut. Dipanggil sama Kanjeng Nabi, akhirnya diajak ngobrol. Setelah itu kita bisa bayangin dari Sayyidina Ali sudah memendam cinta lama, setelah itu ditawari. Pernah jatuh cinta? Tidak pernah. Hati ini apa waktu kabeh? Saya tanya pernah jatuh cinta apa enggak? Pernah. Terus kesampaian atau gagal? Nek gagal memang kelihatan dari potongannya memang. Jadi kalau bayangin lagi orang jatuh cinta, ngincer sudah sekian lama, mau ngelamar juga ndak berani, saingan terlalu banyak, tapi akhirnya ditawari, disinggung-singgung. Kira-kira seneng apa enggak? Seneng, begitu juga si Ali bin Abi Thalib seneng. Ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa. Di rumahmu punya apa? Saya cuma punya 3 harta, baju besi buat perang, pedang sama unta. Loh, kalau pedang kamu pakai buat perang, unta buat ngangkut air. Kalau baju perang apa dah? Mahari baju perang. Dinikahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagian riwayat mengatakan Kanjeng Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi mengatakan Allah sudah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menikah dengan Siti Fatimah. Langsung saking Gusti, saya kalau mau nikah tapi minta langsung saking Gusti Allah, judulnya pripun? Boten saged.
Tapi jenengan bisa dengan cara yang diajarkan sama Kanjeng sebelum nikah sholat istikharah. Kalau istikharahnya bagus berarti oke. Istikharahnya kurang bagus berarti jangan dulu. Paham ya? Berarti jangan dulu. Begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan dulu. Wah, Masya Allah, sugih. Saya ini Masya Allah, ini saya ngelamar. Tapi ini perempuan di sana, Bu. Di sini tidak ada ya, Bu ya? Tidak ada. Jadi kalau yang ngelamar orang kaya langsung seneng. Yang ngelamar orang fakir, aku tak suatu istikharah ya. Jadi orang padahal. Istikharah itu memang benar-benar mau minta betul. Yang dilakukan ini benar atau tidak? Oh benar ya, bismillah. Kalau nggak benar ya berarti itu bukan jodoh. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya lagi ya. Jadi ketika itu nikah Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kok sudah ceritakan Siti Fatimah, Pak, sambil Allah, tidak tega. Fatimah, istriku, wanita termulia, putrinya Rasulullah. Tangannya kasar karena giling, lehernya bekas karena bawa air. Karena bawa air. Badannya berdebu karena bersihkan rumah. Bajunya kadang-kadang kotor karena masak makanan ditunggu. Jadi kadang-kadang asap itu sampai kotori bajunya. Itu istrinya Kanjeng Nabi. Itu istrinya Nabi benar-benar putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, hidup kita dan hidup Siti Fatimah lebih enak hidup kita ya? Jadi kan bisa hidup enak, jadi kan untuk makan tidak harus kasar-kasar tangannya, gitu apa gitu? Tapi bisa dibayangkan betapa sabarnya Siti Fatimah dan layak itu menjadi Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin perempuan para penghuni surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah Siti Fatimah itu ketika Sayyidina Ali duduk, Nabi itu nanya, siapa perempuan yang paling baik? Sahabat itu betul-betul saya sakit jawab, betul mantun. Bingung jawabannya apa? Sayyidina Ali pulang ke rumah nanya sama Fatimah, dari mana tanya? Dari duduk sama Rasulullah. Tadi gimana? Ya Nabi nanya siapa wanita yang terbaik. Terus gimana? Tidak ada yang jawab. Ya udah, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang tidak memandang laki-laki dan tidak dipandang oleh laki. Itu wanita yang terbaik. Sampaikan ke Kanjeng Nabi, Rasulullah, saya sudah tahu wanita yang terbaik. Siapa? Wanita yang tidak memandang laki-laki dan tidak dipandang oleh laki. Itu adalah wanita yang terbaik. Akhirnya setelah itu kata Kanjeng Nabi, jawabannya dari siapa? Ya dari Fatimah. Ada innaha bid'atun min. Fatimah itu adalah bagian dariku. Makanya ngerti ilmunya, tegasnya luar biasa. Maksudnya tidak boleh dipandang laki-laki itu maksudnya pripun, Beb? Maksudnya untuk para wanita jangan senang kalau dipandangi oleh laki-laki. Jangan senang kalau dipandangi oleh laki-laki. Jangan. Kenapa? Anda itu terhormat, Anda itu mulia. Jadikan yang memandang Anda adalah pasangan Anda yang halal, laki-laki yang serius, mendatangi orang tua Anda, kemudian akad nikah. Satu dia memandang Anda, silahkan. Tapi kalau semua orang bisa memandang Anda, ya Anda nanti gak ada harganya. Anda kalau ke toko emas yang lebih bagus itu disimpan, taruh di tempat yang jauh. Kalau orang pengen beli dan mampu baru ditunjukkan dikit, bayar baru dikasih. Itu apa nggih? Nah, Anda jadilah diri Anda itu emas yang berharga. Ya, karena Anda jauh lebih berharga daripada emas apapun dan batu apapun di dunia ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Lagi kira-kira akhlaknya Nabi Sallallahu itu dengan Fatimah itu luar biasa. Nabi kalau mau keluar kota, rumah terakhir yang Nabi perpisahan rumah Fatimah. Datang dari luar kota pertama kali dikunjungi Fatimah.
Siti Aisyah meriwayatkan, saya nggak pernah lihat orang yang paling mirip, fisiknya mirip Nabi, perangainya mirip Nabi, gerak-geriknya mirip Nabi, kecuali Fatimah Zahra. Kalau Fatimah itu mendatangi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu berdiri mencium Fatimah, langsung Fatimah ditaruh di tempat duduk Nabi Muhammad SAW. Nah, adab yang luar biasa. Sekarang kadang-kadang kita, Masya Allah, sama anak galaknya luar biasa. Anaknya cuma jatuhkan HP dikit, Masya Allah, azan 70 kali. Cuma gara-gara anaknya jatuhkan HP. Lebih berharga mana, HP yang lecet atau hati anak yang lecet? Nah, dan sampai HP kita lebih berharga daripada anak. Ya moga-moga ya tidak diuji kehilangan HP lah, tidak diuji HP jatuh. Cuma kan kita harus tahu akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Makanya jadilah kita orang yang paling baik dengan keluarga kita. Jadilah kita orang yang paling baik dengan keluarga kita. Maka di situ insya Allah kita akan bisa meneladani Rasulullah SAW. Bahkan ketika Fatimah itu mau meninggal dunia, lihat perempuan nangis, bro. Nanti saya kalau meninggal kan nanti kayak begini, kelihatan lekuk tubuh saya. Kata Asma binti Umais, enggak. Saya tuh dulu tuh di Habasyah, kalau ada orang meninggal, kasih pelepah kurma, satu di atasnya baru ditutup kain, jadi badannya tutup kain, kasih pelepah kurma, kemudian tutup kain lagi, jadi mirip kayak kerandang atau itu loh. Tutupi kain lagi. Oh ya sudah, nanti saya kalau meninggal dunia seperti itu, jangan sampai ada yang lihat saya. Itu kehidupan daripada Fatimatus. Kemudian kita insya Allah bisa meniru dan meneladani insya Allah Fatimatus Zahra dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita ini hidup harus punya idola. Harus punya jadikan idola kita tuh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu nanti di rangkaian maulid sama teman-teman ini insya Allah saya tidak mau bahas apa-apa dah. Saya cuma mau bahas semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Sudah terlalu banyak kita bahas yang lain, padahal pembahasan yang lain itu tidak jelas semuanya. Anda bahas omongannya tokoh politik, bahas omongannya ini itu semuanya nggak ada yang pasti. Dan tidak ada yang menimbulkan cahaya di dalam hati. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dengan menyebut namanya, insya Allah akan masuk cahaya dalam hati kita. Dulu ada ulama namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini beliau alim luar biasa. Kitab kumpulan fatwa beliau namanya Al-Ibris, ditulis sama muridnya Al-Ibris bin Kalam Abdul Aziz. Dulu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syahibul Malid Simtud Durar, kitab favoritnya itu Al-Ibris ini. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu jadi ulama sebabnya apa? Beliau ketemu sama Nabi Khidir. Beliau diajari doa sama Nabi Khidir, suruh baca Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad bin Abdullah fid dunya qabla al-akhirah 7.000 kali. Oh ya Allah, Tuhanku, berkat Nabi Muhammad, perjumpakan aku dengan Nabi Muhammad di dunia ini sebelum di akhirat. Baca itu Pak, dijadiin 7.000 kali. Coba jenengan, ping pitu aja selalu kadang-kadang. 70.000 kali ketemu sama Nabi kita. Dibaca, benar ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya kodoh dan langsung jadi orang alim, jadi ulama. Beliau itu sering ditanya sama orang, bedakannya hadisnya palsu atau asli. Sering bilang, hadis asli, palsu, tahu semuanya. Kenapa? Beliau mengatakan, kamu kalau lagi cuaca dingin, orang ngomong keluar uapnya enggak? Pernah lihat orang tuh ngomong kan keluar uapnya kan? Kalau panas keluar enggak? Enggak. Nek panas yang metu apa-apa. Enggak keluar kalau panas, dingin keluar. Kata beliau, saya kalau lihat orang baca hadis dari mulutnya keluar nurnya.
Kalau hadisnya palsu, nggak keluar nurnya dari mulutnya. Oke, kita ngomong tentang Nabi Muhammad SAW, maka dalam hati kita ada cahaya, insya Allah. Sadar nggak sadar, melalui majlis-majlis semacam ini, pikiran kita, hati kita disambungkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Merasakan atau nggak merasakan, tapi jelas Nabi SAW insya Allah merasakan. Siapapun yang datang ke majlis ini bawa niat yang benar, maka pulang hatinya sambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita Allah berjumpaan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Dan kita semua dapat berkah dan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.